Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Jemaah, kajian kita masih surat Al-Waqiah. Insyaallah kita kaji yang lalu sampai ayat 77. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya dia adalah Al-Qur'anul Karim, Quran yang mulia. Di Quran diturunkan Allah dalam keadaan mulia yang dijadikan dasar agama Allah. Oleh karena itulah tidak ada di dalam Quran sesuatu yang tidak berguna. Al-Quran semuanya menjelaskan kebenaran. Justru ayat satu dengan yang lain saling menjelaskan dan masing-masing ayat menanamkan ketauhidan. Itulah kalau kita memahami makna Quran itu sendiri karim, pasti semuanya di dalam Al-Quran tidak ada yang salah. Kita lanjutkan ayat nomor 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi kitabim maknun, yaitu Al-Quran diterangkan Allah. Fi kitabim maknun, berada di Lauh Mahfuz yang terjaga. Berbicara Lauh Mahfuz, tentunya tidak semua manusia mengetahui. Hanya Allah yang tahu kondisinya Lauh Mahfuz. Kata-kata mahfuz di sini artinya yang terjaga, dan Allah sendirilah yang sesungguhnya menjaga kalamnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inilah yang seringkali manusia berbeda pendapat di dalam menerangkan tentang Al-Quran. Yang tertulis yang kita hadapi, ada yang mengatakan itu kan hanya tulisannya saja, kitabnya saja. Tapi Al-Qurannya sendiri, yaitu yang berada di Lauh Mahfuz, tentunya tidak ada satupun manusia yang tahu. Cuman yang kita ketahui setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, dan wahyu saat itu memang Nabi Muhammad buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Menerimanya Al-Quran bukan merupakan lembaran-lembaran yang seperti sekarang ini. Nabi Muhammad hanya menerima dengan pendengarannya. Proses turunnya wahyu kadang-kadang juga melalui malaikat Jibril, seperti yang pertama kali turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai nomor 5, dan saat itu Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Yang Nabi menerimanya dari malaikat Jibril bukan merupakan lembaran kertas,
hanya mendengarkan apa yang diucapkan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril ini ditugasi Allah. Tentunya dalam hal ini tidak ada yang kurang, tidak ada yang ditambahi, karena malaikat itu juga terjaga, sifatnya hanya diberi Allah takwa saja. Malaikat tidak punya sifat hawa nafsu. Lain dengan manusia, jika dititipi omongan bisa ditambah maupun dikurangi. Oleh karena itulah dengan keterangan-keterangan ini tetap maknun dalam pengertian kalau itu terjaga, sampai kepada Nabi pun tetap terjaga keasliannya, keutuhannya, keotentikannya. Tidak ada yang salah. Jemaah sekalian yang berbahagia, jadi tidak ada yang meragukan, apalagi yang salah. Itulah di awal surat Al-Baqarah tertulis Dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itu la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya. Oleh karena itu jika ada umat Islam meragukan kebenaran Quran, besok di akhirat seperti ini dianggap oleh Allah bukan orang yang beriman. Kalau ada orang mengaku Islam, sudah sholat, bahkan rukun Islam dilakukan komplit, tidak hanya haji, umroh pun tiap tahun, katakan demikian. Tapi kalau masih meragukan kebenaran Quran, besok ditolak imannya, Islamnya, maka sholat sampai hajinya pun juga akan tertolak. Itulah Al-Quran yang diturunkan Allah, dan kebenaran Quran tetap dijaga Allah. Meskipun yang sekarang beredar itu seringkali kita menjumpainya ada Quran salah cetak. Kenapa demikian? Karena masih adanya orang Islam yang menghafalkan Quran. Sering kita dahulu mendengar Quran salah cetak. Mungkin ada upaya mencetak salah, kita tidak tahu. Tapi sekarang kita tidak pernah mendengar lagi Quran salah cetak. Kenapa demikian? Karena sudah berhasil orang kafir memalingkan orang Islam dari Al-Quran. Dengan bukti semua orang mengatakan Al-Quran hanya untuk orang Islam, Al-Quran hanya urusan akhirat, Al-Quran bukan urusan dunia. Itulah yang sering kita dengar, ada seruan dari pimpinan kita, jangan bawa-bawa Quran dalam urusan kemanusiaan. Jangan bawa-bawa Quran dalam urusan dunia. Al-Quran hanya untuk orang Islam dalam kepentingan beragamanya, hanya urusan pribadi orang Islam kepada Tuhannya. Akhirnya praktek mengamalkan Quran hanya dibaca ulang-ulang, lebih-lebih kalau Ramadan. Setelah dibaca mendapatkan pahala, berkeyakinan masuk surga, padahal perintah Al-Quran tidak demikian. Harus juga diamalkan dalam kehidupan, karena Al-Quran itu dasar sebagai aturan Allah untuk aturan kehidupan manusia. Kemudian dilanjutkan Allah ayat berikutnya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang mutahharun, yang disucikan Allah. Ini perbedaan pendapat di antara kita. Kadang-kadang kalau orang itu kentut, tidak punya wudhu, tidak boleh memegang Quran.
gegeran nggak pernah selesai. Umpama bapak penjual Quran, kalau ada pembeli, Pak beli Quran sebentar ya, tunggu saya wudhu dulu, terus saya pindah aja Pak toko sebelah ini. Quran yang kita hadapi, seandainya kita tidak kentut pun maupun kentut pun setelah wudhu boleh-boleh saja memegangnya. Yang dikatakan mutahharun di sini adalah kita umat Islam. Dan orang-orang yang tidak mutahharun itu adalah orang kafir, orang musyrik. Kalau yang dimaksud adalah Quran yang di Lauh Mahfuz tidak boleh kita pegang, ya kita tidak akan memegang. Oleh karena itu ada yang mengatakan dalam hal ini adalah orang-orang yang mutahharun itu adalah orang Islam ini. Kalau mutahharun diartikan berkaitan dengan Quran yang di Lauh Mahfuz, memang disebutkan mutahharun itu adalah para malaikat. Inilah tidak akan pernah selesai perdebatan ini, khilafiyah ini akhirnya dibesar-besarkan. Padahal kalau kita kentut pegang Quran pun juga tidak akan mengeluarkan kita dari Islam. Yang prinsip yang harus kita tegakkan inilah banyak sekali juga yang menjadi permasalahan di antara kita. Oleh karena itulah perbedaan seperti ini tidak usah diperuncing, diperbesar. Silakan mau memegang Quran sekarang yang kita hadapi ini, kita kentut boleh memegang. Cuman berkembang bagaimana kalau kita membaca Quran? Kalau kita membaca Quran apa harus wudhu? Nah, ini geger juga. Memang afdolnya kalau kita membaca Quran itu wudhu. Berkaitan dengan ayat-ayat sajadah, jika kita membaca ayat tersebut disunahkan sujud tilawah. Bagaimana seandainya ada orang membaca Quran tidak wudhu, apakah berdosa? Ya tidak. Nah, gegeran inilah yang dikembangkan terus, gak akan selesai. Afdolnya baca Quran itu wudhu. Nah, dengan demikian maka la yamassu illal mutahharun di sini kita sebagai seorang muslim itu sudah disucikan Allah. Dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu najis, itulah yang dijelaskan Allah dalam surat At-Taubah. Insya Allah ayatnya nomor 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nah, dengan keterangan-keterangan seperti ini, kita semuanya ini adalah orang-orang yang telah disucikan Allah. Karena kita mengikuti agama Allah, kita menjadi pengikut Nabi Muhammad, maka kita termasuk golongan-golongan yang sudah disucikan Allah dari kemusyrikan. Makanya kalau ada orang Islam masih berbuat kemusyrikan, amal ibadahnya ditolak. Apakah ada orang Islam yang musyrik? Ada. Kemusyrikan orang Islam adalah menduakan Allah. Oleh karena itulah, dengan kata-kata menduakan Allah memang tidak pernah ada orang yang mengatakan Tuhanku dua. Yang satu Allah, yang satu bukan Allah. Ini nggak pernah ada. Katakan kalau orang itu mengakui pohon yang besar yang mendatangkan keuntungan, bisa mendatangkan rezeki banyak, terus mengatakan Tuhanku yang satu Allah, yang satu pohon, yang nggak pernah ada.
Cuman kalau ada orang mengkultuskan kepada selain Allah padahal dia sudah beragama Islam, maka itulah yang dianggap menduakan Allah. Sebagai contoh, seringkali kita jumpai saudara kita berkaitan dengan rezeki biasanya datang ke Gunung Kawi, padahal mereka sudah Islam. Kenapa? Karena meyakini kalau ke Gunung Kawi nanti rezekinya semakin bertambah, dagangannya semakin laris. Padahal dalam Al-Quran, wallahu khairur razikin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, Allah melapangkan rezeki sebagian manusia dan Allah mengurangi sebagian yang lain. Kalau ada orang Islam seperti itu, bisa disebut mereka itu menyekutukan Allah. Kalau sudah menyekutukan Allah, seluruh amal ibadahnya terhapus. Yang paling kecil kemusyrikan kata Nabi adalah riya. Orang yang melakukan ibadah kepada Allah didasari riya atau bahasa Jawanya pamrih. Kalau bahasa Indonesia seringkali disebutkan ada maunya, ada yang mengatakan pamer. Semuanya ini tergolong mereka itu melakukan kemusyrikan yang paling kecil. Kemusyrikan yang paling kecil saja menghapus nilai-nilai ibadah, apalagi kemusyrikan yang besar. Jemaah, inilah pengertian kita semuanya ini sudah tergolong mutahharun, disucikan Allah. Dan tugas kita menjaga kesucian itu, inilah yang Allah turunkan agama dengan dasar Quran itu, agar kita tetap menghadap Allah dalam keadaan suci kembali. Itulah yang bahasa umumnya agama mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu kondisinya fitrah. Bahasa Indonesianya disebut suci, ya. Dan akan menghadap Allah dalam keadaan fitrah lagi, itulah mereka yang kelak masuk surga. Cuman seringkali kita tertipu oleh urean-urean banyak manusia, lebih-lebih sekarang ini dipopulerkan di televisi, beranggapan kalau Idul Fitri kembali pada fitrah. Padahal sesungguhnya Idul Fitri itu menurut Nabi bukan kembali pada fitrah. Idul Fitri itu kembali syaratan. Sering saya sampaikan ini, ada yang mentolo itu bahasa Indonesianya. Langsung interupsi, Ustaz. Jenengan niku banyol apa temenan lho? Jika gani sing temen malah dikira banyol, sing banyol dikira temenan. Idul Fitri itu sungguh kembali sarapan, bukan kembali pada fitrah. Nabi mengatakan Idul Fitri yaumul akli, cara kembali makan. Sebelum hari raya kita makannya sebelum sholat subuh, sahur. 1 Ramadan kita makannya setelah subuh. Makanya sunnah sebelum sholat Idul Fitri makan dulu. Iya, Syawal. Makanya sebelum Ramadan kita makannya sebelum subuh. Sesudah Ramadan berarti Syawal. Kita makannya sesudah subuh, berarti 1 Syawal ini. Makanya sholat Idul Fitri sunnahnya makan dulu. Kalau Idul Adha sunnahnya tidak makan dulu.
Ini banyak yang diabaikan. Sepanjang perjalanan seperti ini saya sekali diajak panitia, Ustaz, setelah sholat subuh kita makan dulu Ustaz. Nanti setelah itu kita menuju lapangan sholat Idul Fitri. Itu baru sekali saya diajak. Tapi yang lain-lain kadang-kadang kalau ada begitu sesudah sholat Idul Fitri, Ustaz mari singgah dulu di rumah saya, terus makan-makan sesudah sholat Idul Fitri. Kebanyakan itu. Jadi Idul Fitri itu kembali makan pagi, bahasa Jawanya sarapan. Ini yang betul-betul dikatakan Nabi, tapi sekarang banyak yang nyimpang. Idul Fitri kembali pada kesucian. Padahal setelah itu nggak sholat lagi. Sholatnya hanya Ramadan. Full 1 bulan penuh karena Ramadan bulan ibadah. Wah, ini slogan ini sudah berhasil. Coba lihat kalau Ramadan spanduk-spanduk tulis hormati bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan ibadah. Makanya setelah Ramadan nggak ibadah lagi karena bukan bulan ibadah lain. Itulah kekeliruan kita memahami agama, seringkali kita salah prakteknya. Jamaah sekalian yang berbahagia, dengan keterangan-keterangan seperti ini, Allah menjelaskan sesungguhnya manusia yang sudah disucikan Allah melalui pengakuannya, aku orang Islam, berarti sudah disucikan dari kemusyrikan, kemunafikan, kefasikan, kekafiran. Kalau di dalam Islamnya tetap kembali melakukan sebagaimana mereka orang musyrik, orang munafik, orang fasik, orang kafir, itulah yang menyebabkan nanti ada Islam tertolak, ada iman tertolak, karena mereka dianggap sebagai pendusta oleh Allah. Maka Al-Quran diturunkan itu supaya manusia mengikuti Quran dengan tata cara mengikuti Rasulullah. Itulah yang nantinya di akhirat menghadap pada Allah dalam keadaan fitrah. Jadi yang menjadikan manusia itu fitrah adalah Islam. Karena Islam itu agama fitrah. Dengan fitrahnya, kalau ada manusia tidak memilih Islam, itulah disebut oleh Allah mereka itu orang kafir. Tapi kita tertipu lagi, atau bahasa yang sekarang terakhir keluar dengan istilah pencucian otak, kita sudah kena cuci otak kita oleh orang kafir. Agama itu urusan HAM, hak asasi manusia. Silakan manusia dengan hak asasinya memilih agama apa saja sama. Karena semua agama dari Allah. Hati-hati kalimat ini. Agama yang dari Allah hanyalah agama tauhid. Jadi agama Allah dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sesungguhnya agama satu. Allah tidak mempunyai banyak agama. Cuman Rasulnya yang banyak. Berapa Rasul yang tertulis dalam Quran? 25. Yang tertulis 25. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Seolah-olah dengan 25 Rasul agama Allah 25. Padahal tidak demikian. Tetap agama Allah satu. Agama apa? Tauhid. Al-Quran, kitab Allah. Berapa jumlahnya Quran?
kita bilang banyak. Quran itu hanya satu. Selain Quran, Taurat, Zabur, Injil. 4 ini kitab Allah. Cuman Taurat pada masa Nabi Musa, Zabur pada masa Nabi Daud, Injil pada masa Nabi Isa, Quran pada masa Nabi Muhammad. Karena kita orang Islam pegang Quran, jumlah kita sekian juta, umpamanya seluruh dunia ini, maka dikatakan sekian banyak Quran. Padahal Quran itu hanya satu. Dan di akhir zaman, kitab dan agama yang diturunkan Allah hanyalah Islam dan Al-Quran. Makanya kalau ada manusia tidak mau Islam, tidak mau Quran, tidak mau Nabi Muhammad, besok masuk neraka. Untuk syarat masuk surga harus Islam, harus Quran, harus Nabi Muhammad. Tanpa itu tidak akan masuk surga sekarang loh Bapak. Di akhir zaman. Kalau zaman Nabi Isa ya Injil dan Nabi Isa. Zaman Nabi Daud, Zabur dan Nabi Daud. Zaman Nabi Musa, Taurat dan Nabi Musa. Kalau zaman Nabi Adam ya suhufnya Nabi Adam. Karena Nabi Adam sampai Nabi Musa itu mendapat suhuf. Dalam surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, di akhir inna hadza lafis suhufil ula. Nabi Adam, suhufi Ibrahim wa Musa, terakhir menerima suhuf Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu seorang nabi, pertama mendapat suhuf, kemudian mendapat Taurat. Mungkin kalau sebutan umumnya suhuf itu yang disebut dengan bahasa Inggrisnya The Ten Commandments, 10 perintah. Tapi setelah itu Nabi Musa mendapat Taurat. Oleh karena itulah kalau kita berbicara Quran dengan Taurat yang sekarang ini ataupun Injil yang sekarang ini, maka jauh berbeda. Taurat dan Injil yang sekarang ini sudah dirombak, dirubah oleh pengikut-pengikut Nabi Musa maupun Nabi Isa. Bukan lagi merupakan ajaran tauhid. Taurat dan Injil sekarang ajaran musyrik, karena masing-masing mengatakan Allah punya anak. Inilah yang kita tidak boleh menyamakan Quran dengan kitab selain Quran, apapun nama kitab. Agama Islam pun tidak boleh disamakan dengan agama selain Islam. Karena agama Islam agama tauhid, Al-Quran mengajarkan ketauhidan. Selain itu disebut Allah musyrik. Maka dikuatkan oleh Allah Tanzilum min Rabbil Alamin. Al-Quran itu benar-benar turun dari Allah. Tanzil diturunkan min Rabbil Alamin, dari Rabb yang mengatur alam ini. Siapa yang mengatur alam ini adalah Allah. Itulah Allah disebut Rabbun. Umumnya diterjemahkan Tuhan. Jadi kata-kata Rabbun dan Ilahun itulah yang dialih bahasakan Indonesia Tuhan. Kalau Allah jangan diterjemahkan Tuhan. Allah itu nama. Seringkali saya mengingatkan, sebab banyak orang mengatakan Allah itu kan Tuhan. Kalau Allah itu Tuhan benar, dalam pengertian Allah yang disembah. Tapi kalau Tuhan itu terjemahan dari Allah, itu yang salah.
Makanya pernah dahulu ribut gara-gara sumbernya Cak Nur Khalid almarhum, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Pernah mendengar itu? Itu saya yang kepotokan terus. Kenapa demikian bisa terjadi? Mungkin saja karena melihat terjemahan bahasa Inggris la ilaha illallah. Kalau jenengan aktif mengikuti terjemahan bahasa Inggris, di situ disebutkan there is no God, G kecil, but God G besar. Dan dipindahkan bahasa Indonesia oleh Cak Nur saat itu mengatakan tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar. Nah, kalau yang dimaksud la ilaha illallah, Allah di sini diterjemahkan Tuhan atau God, itu sesungguhnya keliru. Karena Allah itu sebuah nama, tidak boleh diterjemahkan. Jangankan nama Allah, jenengan punya nama, katakan namanya Nur Hasan. Nur apa? Cahaya. Hasan baik. Kalau antri loket di telepon PLN rumah sakit, nomor 1 Bapak Cahaya baik, kira-kira sampean datang kalau dipanggil nama itu. Akhirnya sudah habis seluruhnya, tukang loket dimarahi. Bapak itu gimana? Saya ini mengumpulkan kartu sebelum sampean datang. Kok sampai sekarang saya nggak dipanggil-panggil? Nama Bapak siapa? Nur Hasan. Nur itu apa Bapak? Cahaya. Hasan baik. Tadi di awal saya panggil nomor 1 Bapak Cahaya baik. Kenapa Bapak nggak datang? Nah, inilah perlunya kita ngaji. Kemudian kalau ditanya oleh orang lain ataupun orang sesama muslim yang belum tahu, siapakah yang memberi nama Allah? Jawablah ya Allah sendiri. Mana buktinya? Surat Toha ayat 14. Dalam surat Toha ayat 14 Allah memperkenalkan dirinya. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada yang disembah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Jadi Tuhan ini adalah artinya zat yang disembah, bahasa Indonesia itu. Ilahun itu artinya ma'budun, yang disembah. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah yang benar kecuali Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimi sholat al-dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Allah inilah yang menurunkan Al-Quran. Makanya dalam bahasa Arabnya disebut Al-Quran itu kalamullah, bukan kalamur Rabb, bukan kalamul ilah. Nanti kalau disebutkan kalamur Rabb, kalamul ilah, orang Arab malah membawa nggak karu-karuan maknanya. Kalau disebutkan Al-Quran itu kalamullah, mereka orang Arab nggak akan mau membawa kemana-mana. Karena Allah itu nama yang disembah. Itulah sebabnya mereka orang Arab tidak mau diajak kembali menyembah Allah. Karena mereka itu sebelum Nabi Muhammad diutus Allah, mereka sudah beragama mengikuti nenek moyang. Inilah berat orang musyrik
kalau diajak kembali menyembah Allah dengan ayat yang menerangkan tanzilum mir rabbil alamin, menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul menerima Quran dari Allah, bukan dari selain Allah. Baik itu malaikat Jibril yang membawanya, tapi tetap malaikat Jibril atas perintah Allah. Cuman Quran bukan qaulus syaitan, bukan pula qaulul bashar, bukan ucapan syaitan, bukan ucapan manusia. Inilah yang perlu kita yakini. Untuk masuk surga hanya 3, Islam, Quran, Nabi Muhammad. Kalau tidak 3 itu, siapapun mereka tetap dimasukkan Allah neraka. Nah, kalau sekarang ini ada orang mengatakan jangan bawa-bawa Quran dalam kehidupan dunia, hati-hati. Orang seperti ini bisa saja nanti diancam Allah sebagai orang munafik, bisa diancam Allah sebagai orang fasik. Karena Al-Quran itu adalah aturan kehidupan yang mengatur manusia kepada Tuhannya bagaimana cara hidupnya, ataupun mengatur manusia sesama manusia. Siapapun yang mentaati aturan Quran dengan cara mengikuti Nabi Muhammad, itulah disebutkan Allah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka itulah orang yang beruntung. Al-Baqarah ayat 5. Kalau tidak, berarti tidak mendapat petunjuk dari Allah. Orang yang tidak mendapat petunjuk dari Allah tetap neraka. Kenapa mereka kok dikatakan tidak mendapat petunjuk? Karena membuang Al-Quran dalam kehidupan, menendang Al-Quran dalam kehidupan. Dianggapnya Quran hanya urusan pribadi kita kepada Allah saja. Quran dianggap urusan akhirat saja, padahal tidak demikian menurut Allah. Al-Quran diturunkan Allah di dunia, agama Islam diturunkan Allah di dunia, Nabi Muhammad diutus Allah di dunia. Berarti Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad ini adalah untuk mengatur dunia. Siapapun yang mengikutinya pasti akan menjadi mulia di sisi Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan keterangan ini kita semuanya menjadi hamba Allah yang tauhid, dan kita tunduk patuh pada Allah dan Rasul. Itulah yang disebut hamba-hamba Allah yang berbahagia dunia maupun akhirat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang perlu sampaikan. 1, 2 pertanyaan, monggo. Saya berikan waktu sebentar. Kalau ada. Makanya jangan salah memahami Quran, jangan salah memahami agama. Kalau kita memahaminya salah, kita mengamalkannya juga salah. Islam agama tauhid, Quran kitabullah sebagai dasar agama. Yang tahu makna Quran hanya Allah, dan Allah memberitahu pada Rasul. Makanya orang Arab yang bisa membaca Quran pun nggak tahu maknanya seluruhnya. Apalagi kita orang Indonesia. Orang Arab yang melek huruf bisa membaca Quran, baca hadis itu loh belum tahu artinya seluruhnya. Meskipun mereka orang Arab, harus ngaji, harus belajar. Kalau enggak ya tetap kafir. Monggo, silakan. Ya.
Yaitu kembali makan pagi. Al-fitru bukan suci, yang suci itu al-fitratu. Lihat hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah mengatakan, Idul Fitri yaumu akli. Pada hari itu manusia makan. Makanya sholat Idul Fitri disunahkan makan dulu. Berarti kan kembali makan. Karena makan kita dalam bulan Ramadan sebelum subuh, sahur. 1 Syawal makan kita ba'da subuh, sarapan. Ayo nanti kalau nggak puasa Bapak, dibangunkan jam 3 dikasih panggang ayam paling ya. Taruh situ nak, nanti habis sholat subuh. Kalau langsung nggak puasa jam 3 dibangunkan panggang ayam ya bahasa Surabayaan geransah. Tapi kalau Ramadan jam 3 dibangunkan ngantuk-ngantuk 1 piring amblas. Karena niat puasa dan niat sahur. Id kembali. Al-fitru itu berbuka. Ya, berbuka kan sarapan. Kalau pagi hari. Kalau sampean berbuka maghrib, itu berbuka setelah puasa maghrib. Tapi kalau pagi hari berbuka itu kan sarapan. Ya, al-fitro suci. Kullu mauludun yuladu alal fitro. Bukan kullu mauludun yuladu alal fitri. Kalau manusia terlahir alal fitri makan terus hidupnya. Enggak pernah baca hadis itu. Dibaca hadisnya. Saya enggak ngawur. Kalau saya ngawur dihujat orang banyak. Zakatul fitri bukan zakat fitrah. Makanya diwolak-walik. Farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim wa tuhmatan lil fuqara wal masakin. Zakat fitrah umumnya manusia mengatakan itu sebagai pembersih orang puasa dari lahun warrafas dan makan bagi orang fuqara masakin. Makanya zakat fitrah itu beras kalau di tempat kita, makanan pokok. Tapi sekarang banyak orang zakat fitrah pakai uang, zakat malnya dirupakan sembako. Ini dibolak-balik ini. Karena tidak mengikuti Rasulullah, mengikuti sekarang, versi sekarang. Dipelintir lah kata bahasa kasarnya itu. Jadi nanti kalau zakat fitrah bayar uang, panitianya tidak mau memberikan beras, dibagi lagi uang. Keliru. Kalau orang miskin diberi uang, nanti nggak mau zakat fitrah, diberikan pulsa sama baju hari raya. Padahal orang miskin yang aktif beribadah sholat dan puasa, katakan malam hari raya punya beras 1 kuintal. Anggota keluarganya 10. Berapa per kepala zakat fitrahnya? Dikalikan 10. 25 kilo. Masih wajib mengeluarkan zakat fitrah meskipun miskin. Karena stok berasnya 1 kuintal. Diambil 25 kilo masih sisa 75 kilo. Ini loh agama. Agama bukan akal. Agama dasarnya tanjilum mir rabbil alamin, wahyu yang diturunkan oleh zat yang mengatur alam ini yaitu Allah. Allah memberitahu Nabi mengeluarkan hadisnya. Makanya Islam, Quran, Nabi Muhammad surga. Karena hadis ini Nabi yang menjelaskan Quran dalam kehidupan.
depan. Insya Allah demikian, mudah-mudahan kita tidak salah. Jadi yang sungguh-sungguh jangan dianggap guyonan. Sekarang malah terbalik, yang guyonan ditemeni lah niki keliru kabeh. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan diabaikan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah tetap memberi kita iman tauhid, amal ibadah kita diterima Allah, dosa-dosa kita diampuni Allah, agar kita berbahagia di dunia ini maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.